sharing session Tubuh Sehat Bebas Stunting. Kali ini bersama saya, Bidan Dinda, sebagai moderator pada siang hari yang berbahagia ini. Saya tidak sendiri, ada juga nanti bersama teman saya, ada Dr. Alifa yang akan membantu saya mengendal acara pada siang hari yang berbahagia ini. Baik Bapak Ibu, teman-teman, orang tua cerdas, kali ini di hari yang berbahagia ini, ya, apalagi kalau bukan di hari Sabtu siang, di mana mungkin harinya weekend, ya, kali ini kita akan membahas mengenai pencegahan atau mengenai stunting. Jadi di sini kita akan diberikan bekal, diberikan sharing atau diberikan ilmu dari para pembicara kita, para narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa. Para pro-nya nih di bidang kesehatan. Yang pertama, yang terhormat, yang saya sayangi juga ada Dr. Citra Cahyarini, spesialis SPDM. Selamat Halo, siang, Di. dokter. Halo. Dokter. Baik, yang kedua narasumber kita selanjutnya ada Kak Syafira. Kak Syafira sebagai mitra NGO, di mana seorang konsultan juga, dia seorang nutrisionis dari pulau pulau yang sangat jauh di sana, dari Papua. Ada Kak Syafira, sudah bergabung bersama kita di sini, Kak Syafira. Halo Kak Dinda. Halo. Halo semuanya, Bapak Ibu, selamat bergabung. Jam berapa Kak Syafira hari ini sekarang di sana? Izin di sini kalau di wilayah Papua itu 2 jam lebih cepat dibanding dengan wilayah bagian barat ya. Jadi di sini sudah jam 4 sore, udah mau setengah 5. Oke, di sini masih jam 14 lewat 13 Kak Syafira. Sekarang masih masih terik matahari masih ada di kepala ini. Oke, selamat bergabung Kak Syafira. Kemudian narasumber kita yang ketiga mungkin tidak asing namanya di kancah kesehatan ya, karena beliau juga sering menjadi pembicara di berbagai tempat ya. Siapa lagi kalau bukan yang saya hormati, ada Bidan Evi Putri Damayanti. Ini merupakan bidan, kemudian mom and baby treatment, ya, kemudian juga dia seorang konselor laktasi juga. Halo Kak Evi, selamat siang. Sudah bergabung bersama kita di sini Kak Evi. Halo Kak Dinda, halo Ibu dan Bapak semuanya, teman-teman. Semoga hari ini kita masih semangat ya, karena udah mau menjelang jam-jam segini sih biasanya ngantuk. Semoga dengan materi hari ini, acara hari ini, bisa bikin ibu-ibu makin melek. Oke. Terima kasih Kak Bu Bidan ya, Bu Bidan Evi. Baik teman-teman, Bapak Ibu, para orang tua cerdas. Kali ini dari ketiga narasumber yang sudah saya perkenalkan tadi, saya akan memperkenalkan lebih detail kepada Bapak Ibu orang tua cerdas sekalian ya. Di sini kita akan membacakan sedikit CV singkat dari para narasumber, di mana biar nanti Bapak Ibu sudah yang pernah bertemu atau yang pernah melihat para narasumber kita, oh menjadi, oh iya ternyata di sana. Barangkali mau bertemu langsung, bisa. Oke. Teman-teman, Bapak Ibu pada orang tua cerdas, kita langsung aja kepada rundown acara. Yang pertama, tadi kita buka, kemudian kita udah sapa menyapa dengan para narasumber. Kemudian nanti akan ada 3 pemapar yang akan memaparkan atau sharing mengenai ilmu yang mereka sudah langlang buana, sudah mereka tempuh ya. Kemudian juga akan ada, tidak kalah menariknya, kita akan ada Q&A atau kita akan sharing ya, akan ada sesi sharing di mana kita saya akan menjembatani antara para orang tua cerdas dengan para narasumber. Oke, untuk itu kita langsung pada pemakaran CV dari para narasumber kita. Oke, tak lengkap rasanya kalau tak ada pantun di dalam acara kita di siang hari yang sudah mengantuk ini. Mungkin Bapak Ibu semua bisa jawab cakep, tapi dengan secara batinnya di rumah masing-masing ya Bapak Ibu. Oke, jalan-jalan ke Taman Safari. Cakep. Jangan lupa memberi kudut. Cakep.
para narasumber yang cantik dari Daria, kayak bidadari, kita akan lanjut pada sesi pemaparannya. Oke. Sebelum memapar, lanjut dulu kita lihat dulu CV lengkapnya dari para narasumber. Yang pertama, nah, kita membahas tentang stunting para orang tua cerdas. Jadi, para Bapak Ibu orang tua cerdas semuanya, kali ini Kak Syafira, ini tadi dia adalah seorang, dia ini seorang aktivis yang sangat aktif di bidang kesehatan, terutama pada bagian stunting ya. Seorang yang sudah bekerja dari sepertinya waktu itu dari 6 tahun yang lalu dia udah bergabung menjadi mitra NGO, teman-teman. Namanya Kak Safira Uliasani, STR Cup, CBMH, CCLS, CTRS, dan CCHS. Riwayat pendidikannya sekarang merupakan mahasiswa pasca sarjana Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Respati Indonesia. Beliau juga dari D4 Program Studi Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Kemudian ini tadi dari gelarnya yang sangat amat panjang, beliau merupakan seorang pitch building lulus dalam pelatihan Kemudian mau dilanjutkan dengan CV yang dari para narasumber kita yang kedua. Oh, atau mau dilanjutkan dulu ke pemaparnya ya? Oke. Bapak Ibu para orang tua cerdas, yang pertama ini langsung saja saya akan persilahkan kepada Ibu Syafira ya, Ibu Syafira atau Kak Syafira, mungkin lebih akrab kita panggil Kak Syafira aja. Kak Syafira, masih ada Kak Syafira? Izin? Iya, Kak Dinda, halo. Lanjut aja, nanti kita akan dengarkan materi ataupun pengalaman ataupun sharing ilmu dari Kak Syafira. Waktu tempat Kak Syafira, persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dinda. Terima kasih untuk panitia, seluruh panitia, juga para narasumber, juga seluruh Bapak Ibu, rekan-rekan. Saya lihat ini cukup banyak sekali ya, dari berbagai daerah pastinya, ataupun dari berbagai tempat. Sebelumnya, karena di sini udah sore ya, di sana masih siang, saya ikut waktu sana aja, karena saya kalah banyak ini. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Izin pada siang hari ini, saya perkenalan singkat ya. Mungkin bisa di slide sebelumnya, Kak. Oke, jadi mungkin tadi secara pendidikan sudah dijelaskan oleh Kak Dinda. Kemudian ada capacity building. Jadi capacity building ini saya pernah mengikuti beberapa sebenarnya banyak pelatihan namun waktu juga terbatas jadi ya saya ambil beberapa saja. Yang pertama saya pernah berkolaborasi dengan Filipina terkait capacity building terkait pitch building and non-violent communication. Kemudian ada Champion Joyful for Papua, ini dengan kolaborasi dengan teman-teman aktivis anak muda dari Belanda. Kemudian isu kesehatan seksual dan reproduksi juga waktu itu disenangkan oleh teman-teman dari Belanda. Kemudian saya juga pernah mengikuti capacity building ataupun pelatihan terkait menulis fiksi dan non-fiksi. Oke, next. Next slide, Kak. Oke. Belum. Sorry nge-lag. Kembali lagi, oke. Jadi saya pernah mengikuti beberapa pelatihan juga yang sertifikat terkait basic mental health, counseling skill, terapi, dan juga coaching. Kemudian riwayat pekerjaan, untuk saat ini saya menjadi manajer program nutrisi wilayah Papua di NGO, non-government organization, sebagai mitra pelaksana UNICEF, khususnya untuk wilayah Papua. Kemudian saya fasilitator
fasilitator program nutrisi juga. Beberapa banyak ya, sebenarnya banyak, sama teman-teman waktu itu dari World Bank, juga penelitian Fakultas Kedokteran UGM. Kemudian pokoknya saya dari dulu memang bergelut di dunia NGO, teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian. Senang berkelana. Oke, next. Kita bicara stunting Bapak Ibu ya, situasi beban ganda masalah gizi. Kita tahu bahwa masalah gizi itu ada beberapa. Salah satunya adalah stunting. Mungkin Bapak Ibu saya rasa rekan-rekan semua sudah tidak asing ataupun sudah sangat familiar dengan stunting. Kita tahu bahwa stunting ini merupakan salah satu masalah gizi yang ada di Indonesia. Bagaimana sebelumnya mungkin dari program presiden sebelumnya, bagaimana penanganan ataupun pencegahan stunting itu sangat digencangkan di seluruh Indonesia ya. Nah, ini bagaimana saya di sini sharing session Bapak Ibu sekalian, bagaimana situasi berbasis bukti data kejadian stunting, dan saya fokus pada intervensi pencegahan. Nah, di sini karena saya di wilayah Papua ya Bapak Ibu, izin sharing. Nah, ini bagaimana wilayah waktu itu dampingan saya. Kemudian kalau stunting saya rasa ya Bapak Ibu sudah sangat paham sekali bagaimana situasi gagal tumbuh ya, dan itu sangat berdampak besar bagi anak. Karena kalau kita tahu stunting misalnya, kita tidak bisa cegah ataupun kita tangani ketika dia usia sudah 2 tahun. Bagaimana pencegahan itu dilakukan sedini mungkin. Makanya platform ataupun tema yang saya ambil adalah pencegahan stunting sejak dini. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian masalah gizi selanjutnya ada wasting. Wasting ini masuk dalam gizi kurang dan gizi buruk. Nah, bagaimana mendeteksi gizi kurang dan gizi buruk ini bisa dimobilisasi oleh semua masyarakat sebenarnya. Elemen masyarakat semua bisa melakukannya. Bukan hanya tenaga kesehatan untuk bahwa ingin melihat bahwa anak ini mengalami gizi kurang atau gizi buruk, itu tidak harus tenaga kesehatan. Saya pengalaman saya di sini ya Bapak Ibu, lagi-lagi karena ini memang lebih ke sharing session. Saya mobilisasi masyarakat bagaimana untuk bisa deteksi gizi buruk itu di tempat-tempat ibadah, di setiap kesempatan. Jadi pemberdayaan masyarakat kita gencangkan di sini. Bagaimana pendekatan dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh anak muda, kurang lebih seperti itu. Kemudian masalah gizi selanjutnya terkait overweight atau obesitas. Jadi obesitas itu tidak hanya berbahaya bagi orang dewasa, namun juga berbahaya bagi anak-anak kita. Ada lagi kekurangan gizi mikro, yaitu anemia. Anemia ini salah satu faktor untuk pencegahan stunting. Bagaimana? Kita coba dengan kita punya remaja putri. Remaja putri kita harus kita gencangkan untuk minum tablet tambah darah seminggu sekali. Itu harus dipastikan. Karena kalau remaja putri kita tidak minum tablet tambah darah, besok ketika sudah dewasa, masuk usia pernikahan, menikah, kemudian hamil juga tidak minum tablet tambah darah, itu sangat berisiko ibunya anemia, melahirkan bisa anak yang BBLR, berat badan lahir rendah, dan juga bisa meningkatkan resiko kejadian stunting. Jadi kurang lebih seperti itu. 3 masalah beban ganda masalah gizi. Next. Nah, di sini berbasis bukti ya Bapak Ibu, kita bisa lihat prevalensi stunting berdasarkan kelompok usia dan intervensi berbasis bukti. Tadi saya sudah notice di awal bahwa pencegahan stunting itu harus dicegah sedini mungkin. Kalau kita lihat berdasarkan usia ya Bapak Ibu, kita bicara gizi berarti kita bicara soal makanan. Bagaimana siklus kehidupan. Kita lihat ini, Bapak Ibu coba fokus pada kotak-kotak warna merah yang saya kotak-kotakan. Ini intervensi spesifiknya. Bagaimana kita dorong, kita lihat bagaimana manajemen sistem pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri kita di sekolah. Karena kita bicara remaja, core-nya di sekolah, SMP dan SMA putri kita, remaja putri. Apakah tablet tambah darah itu hanya didistribusikan di sekolah tanpa dipastikan diminum atau tidak? Nah, ini sangat penting sekali untuk mendorong pencegahan stunting sejak dini. Kemudian, bagaimana kita mengkonsumsi tablet tambah darah untuk ibu hamil. Jadi, kita bisa lihat di dalam kotak merah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di
tanda panah warna merah usia balita 6 bulan sampai usia 2 tahun, itu kenaikan angka stuntingnya naik 1,7%. Kenapa kira-kira? Karena pada usia 6 bulan sampai 2 tahun, anak kita atau balita kita sudah harus diberikan yang namanya makanan pendamping ASI. Kita highlight ya, kita garis bawahi. Makanan pendamping ASI, bukan makanan pengganti ASI. Nah, kenapa kejadian stunting naik di angka usia 6 bulan sampai 2 tahun? Karena tadi MPASI-nya kurang tepat diberikan sesuai dengan kebutuhan umur anak. Mungkin nanti di sini ada narasumber expert lainnya, ada konselor laktasi yang udah biasa membahas terkait PMBA juga ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Oke, next. Oke, izin Kak Dinda sebagai moderator, nanti kalau waktu sudah mau last minute, tolong saya di notice ya. Kemudian ini bagaimana situasi cakupan layanan gizi esensial. Ini yang data 2024 ya Bapak Ibu. Kita bicara data, kita bicara sistem. Bagaimana intervensi untuk remaja putri, untuk ibu hamil, intervensi untuk balita, masih mohon maaf. Jadi bagaimana memang intervensi berdasarkan usia atau sasaran ini masih belum maksimal di beberapa daerah, termasuk wilayah saya saat ini di wilayah timur, khususnya di Papua gitu. Jadi bagaimana kita bicara program, kita bicara intervensi di lapangan itu dua, berhasil dan gagal begitu. Nah, bagaimana kejadian stunting, angka stunting mau turun kalau intervensinya tidak sesuai dengan penerima manfaat ataupun sasaran. Kurang lebih seperti ini. Oke, next. Oke, intervensi gizi pada ibu hamil. Nah, di sini kita lihat cegah stunting itu sejak dini pokoknya. Jangan anak udah lahir baru kita orang tua ataupun pengasuh ataupun keluarga baru sibuk mau cegah. Padahal bisa dicegah sejak dini. Bisa dilihat seperti ini ya, dari seluruh ibu hamil, kemudian ibu hamil anemia, kemudian ibu hamil dengan kekurangan energi kronis gitu. Bagaimana kita dorong setiap ibu minimal minum tablet tambah darah dalam waktu minimal 3 bulan, kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana kita dorong terus. Dengan apa? Dengan konseling gizi, dengan edukasi gizi, dengan kita dorong setiap ibu hamil harus melakukan pemeriksaan selama kehamilan. Itu jangan selama kehamilan nggak pernah pemeriksaan, tidak pernah ke layanan kesehatan, tiba-tiba usia kandungannya sudah mendekat HPL, baru datang ke layanan kesehatan. Bidannya bingung, dokter kandungannya bingung. Terus pas mau HPL, sudah mau melahirkan, sudah mau partus, tiba-tiba ada indikasi berbahaya. Ini kan berisiko sekali ya. Itu kalau kita bicara teman-teman puskesmas nih biasanya pusing juga nih ngadepin hal-hal seperti itu. Bagaimana angka kematian ibu dan bayi mau turun kalau ibu hamilnya tidak mempunyai kesadaran untuk datang pemeriksaan ke layanan kesehatan. Keempatnya seperti apa, kunjungan ke layanan kesehatan itu seperti apa. Nah, itu kita sebagai tenaga kesehatan dan juga masyarakat kita harus saya juga bagian dari masyarakat ya, kita semua bagian dari masyarakat. Mari kita upayakan kita bukan hanya sekedar tahu, mau, tapi kita juga mampu. Misalnya saya tahu nih saya hamil, saya tahu saya harus ke layanan kesehatan. Pertanyaannya, saya mau tidak ini memeriksakan kehamilan saya ke layanan kesehatan? Saya mau tahu nggak ini janin saya di dalam seperti apa? Atau saya mau deh tahu status gizi saya sebagai ibu hamil baik atau tidak? Jangan sampai saya menjadi bumil kek. Ketika saya mau ke layanan kesehatan, saya pakai ke layanan kesehatan. Masa ibu bidan terus yang mau jemput bola ke rumah saya? Kasihan bidannya. Kalau dalam satu wilayah ada 100 ibu hamil, masa mau door to door ke 100 rumah? Kasihan ibu bidannya seperti itu. Jadi kita juga harus tidak bosan-bosan untuk mengajak masyarakat datang ke layanan kesehatan. Lanjut. Kemudian ini intervensi pada bayi atau anak yang menyusui. Kita tahu bahwa dari 0 bulan sampai 6 bulan pertama itu cukup ASI saja. Biasanya kalau bayi baru lahir itu ada namanya IMD.
inisiasi menyusu dini. Bagaimana indikator IMD itu dikatakan berhasil? Yang pertama kita bisa lihat bahwa kontak skin to skin atau kulit ke kulit antara bayi dan ibu. Inisiasi menyusui dini pada 1 jam pertama kelahiran, kemudian menyusui dini pada 6 bulan pertama kehidupan, kemudian menyusui dilanjutkan hingga 2 tahun atau lebih dengan makanan pendamping ASI yang adekuat. Kemudian kita bisa lihat sesuai ini ya, umur. Oke, next. Nah, ini rekomendasi praktek pemberian makan bayi dan anak atau PMBA biasanya kami sebut sesuai dengan gizi seimbang pada rentan usia 6 bulan sampai 23 bulan. Nah, kita bicara PMBA, pemberian makan pada bayi dan anak, berarti kita bicara soal makanan. Lagi-lagi Bapak Ibu, gizi itu bicara soal makan, makan aja yang kita pikir gitu. Nah, bagaimana sih kebutuhan nutrisi anak gitu? Mungkin zaman kita sekolah dulu itu kita dengarnya adalah 4 sehat 5 sempurna, itu zaman dulu, namun sudah di-upgrade yang namanya ilmu teoritis pasti upgrade terus. Sekarang adalah isi piringku dengan gizi seimbang gitu. Jadi bagaimana pemenuhan karbohidratnya, kemudian serat dari sayur dan buah, kemudian protein hewani dan nabati, kemudian bagaimana kita mencoba mendorong untuk memperkuat dari sisi protein hewani untuk lebih cepat penyerapannya. Jadi bagaimana kemudian yang pertama itu kita bicara siklus kehidupan berarti ASI yang pertama. Setelah MPASI, protein hewani, buah dan sayur. Kemudian densitas gizi atau bisa telur atau daging. Kemudian yang keempat keanekaragaman pangan. Minimum 5 dari 8 kelompok pangan. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi dari bayi itu ASI, kemudian keanekaragaman. Karena setiap usia umur bayi balita itu kebutuhan gizinya sudah mulai beda gitu. Kalau anak 2 tahun atau hampir 2 tahun dikasih ASI aja udah nggak cukup karena lambungnya udah makin gede gitu, udah makin besar. Kemudian yang kelima, vitamin dan suplemen hanya bila diperlukan. Kemudian hindari makanan dengan nilai gizi rendah. Nah, biasanya Bapak Ibu di dalam kemasan makanan itu biasanya ada status nilai gizi. Nah, itu boleh dicari Bapak Ibu, banyak ya sekarang kita zaman modern, zaman sosial media, kita bisa cari berita dengan cepat ataupun ilmu dengan cepat. Tapi lagi-lagi kita harus pastikan sumbernya yang tepat dan benar. Karena kita bicara akses media mudah, dapat berita hoaxnya juga mudah gitu. Jadi bisa dipelajari bagaimana mempelajari cara baca nilai status gizi yang ada di kemasan makanan. Jadi kita bisa tahu bahwa bagaimana sih dalam kemasan itu kalorinya, gulanya, garamnya gitu. Kita tahu orang Indonesia itu kebiasaan makan nasi. Kalau nggak makan nasi nggak kenyang gitu. Bagaimana berasnya udah tinggi gula, belum dari gula minuman, belum gula cemilan gitu. Berapa dalam sehari gula yang kita konsumsi? Kurang lebih seperti itu. Nah, hindari penambahan gula dalam makanan dan minuman. Tadi sudah saya sampaikan. Next. Oke, nah ini intervensi pada bayi anak yang sudah bisa mendapatkan MPASI. Jadi bagaimana di posyandu ataupun di layanan kesehatan Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pasti yang mempunyai anak dengan penuh kesadaran bahwa anaknya ke posyandu. Nah harapannya di 5 meja posyandu itu bukan hanya sekedar menjadi penimbangan berat badan atau panjang badan atau lingkar lengan, tapi juga menjadi tempat pemberian edukasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat. Apalagi sekarang ilmu itu berkembang pesat ya, ada perubahan, ada upgradean ilmu. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan juga harus cerewet, harus mempromosikan kesehatan itu seperti apa, konseling dengan menggunakan media-media yang menarik gitu, lembar balik, leaflet, konseling. Nah, saya kalau di Papua sini saya tidak menggunakan media-media seperti ini Bapak Ibu. Saya menyesuaikan dengan media-media berbasis konteks lokal, sama dengan makanan pendamping ASI. Di sini itu kaya akan pangan lokal sebenarnya di beberapa wilayah, ikan-ikannya segar, sayur mayurnya segar gitu. Nah, bagaimana kita dorong masyarakatnya untuk bisa mampu mengelola sumber daya alam yang ada untuk kebutuhan nutrisi hariannya. Nah, kemudian bagaimana kita juga bisa mengcapacity building pelatihan untuk nakes dan juga kader. Nah, kader ini juga kita tidak bisa kader ini sangat
membantu sebagai ujung tombak dinas kesehatan adalah petugas yang paling masyarakat yang tahu wilayah ataupun budaya masyarakat tempat. Jadi agar dilatih, punya ilmu, bisa membantu tenaga kesehatan untuk mengajak masyarakatnya sadar akan kesehatan ataupun pencegahan stunting sejak dini dengan membawa ibu hamil ke posyandu, pemeriksaan anaknya, diimunisasi, mendapat vitamin A dan sebagainya. Mengikuti kelas balita, promosi makan sehat untuk anak, kemudian koordinasi dan pemantauan pertumbuhan. Nah, pemantauan pertumbuhan anak ini sangat penting sekali. Lagi-lagi posyandu itu tempat yang sangat penting bagi anak karena posyandu dilakukan sebulan sekali gitu. Oke, next. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Syafira, terima kasih banyak untuk sharing ilmunya ke kita bahwa ternyata Bapak Ibu orang tua cerdas mengenai stunting, kita membahas tentang stunting, ternyata tadi Kak Fira udah sharing bahwa stunting itu tidak ujuk-ujuk datang para Bapak Ibu orang tua cerdas. Jadi ternyata stunting itu banyak hal yang eh, apa namanya mempengaruhinya. Tadi udah dibahas bahwa ternyata pada saat hamil, pada saat menyusui, atau pada saat belum hamil juga ternyata ada kaitannya ya Bapak Ibu cerdas. Oke, terima kasih banyak Kak Fira untuk paparannya atau untuk sharing materinya kepada kita di sini. Oke teman-teman, Bapak Ibu orang tua cerdas. Tadi kita sudah dengarkan paparan dari Kak Vira. Nanti para orang tua cerdas boleh kalau ada yang mau ditanyakan ke Kak Vira mengenai stunting, boleh langsung chat di kolom chat. Nanti akan kita langsung tanya ke Kak Vira. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang kita pilih untuk dijawab langsung sama Kak Vira. Oke, terima kasih banyak Kak Vira. Oke, Bapak Ibu orang tua cerdas, selanjutnya kita akan dengarkan ini dari pemateri kita yang sangat tidak asing di mata kita semua ya, di kancah seorang influencer juga yang banyak memberikan konten-konten kreatifnya kepada kita ya, di mana dia memberikan edukasi yang begitu uh, amat menarik dan juga dikemas dengan amat cantik ya. Oke. Baiklah, kepada Bidan Evi Putri Damayanti sudah bergabung, boleh Bu Bidan kali ini tempat saya persilahkan. Bergabung. Gimana suaranya kedengaran nggak, Kak Dinda? Terdengar, Bu Bidan. Semoga masih semangat ya, karena lumayan mendung nih di Bekasi. Oh iya, di sini lumayan terik, Bu Bidan. Di Jakarta lumayan terik. Atau Oke, mungkin nervous ya, jadi dingin. Yuk, boleh slide-nya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, para audiens, narasumber, dan panitia. Sebelumnya terima kasih sudah mengadakan sharing session ini. Semoga penyampaian materi dari kami, para narasumber, bisa diterima baik oleh kakak-kakak dan ibu-ibu semua. Oke, materi yang hari ini bakal saya bawakan yaitu peran ASI dalam mencegah stunting pada anak sejak 1.000 hari pertama kehidupan. Kalau kita membahas mengenai ASI, kayaknya memang agak sensitif ya, karena ternyata pada kenyataannya tidak semua ibu bisa memberikan ASI, padahal ASI itu bisa diberikan secara alamiah gitu ya. Ada beberapa kendala yang tidak bisa, akhirnya ibu memutuskan untuk tidak memberikan ASI secara langsung. Baik. Oke, sebelumnya izin saya bacakan ya Kak Dinda. Ini saya lulusan dari D3 Kebidanan, terus D4 Bidan Pendidik, lalu saat ini menjadi mahasiswa Magister. Oh, slide-nya hilang ya. Ada nggak slide-nya ya? Di saya hilang nih. masih ada, Bu Bidan. Ya, di saya yang nggak ada. Aduh, gimana nih? Apakah sinyal? Sinyal kali ya. Oke, saat ini saya masih menjadi mahasiswa S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Respati Indonesia. Lalu saya sudah certified hypnobirthing, terus certified mom and baby care, dan certified prenatal gentle yoga, lalu certified breastfeeding counselor dan newborn photography. Oke, sebentar, saya agak kok di saya hilang ya. Oke, boleh next.
Oke, kalau oke, nih di Kayayu. Izin ya Kayayu boleh di screen ulang. Sebentar ya, karena di saya slide-nya nggak kelihatan nih kakak-kakak. Takutnya ternyata Zoom saya yang bermasalah. Saya izin untuk gabung pakai dua device ya. Oke, baik, boleh langsung ke materi Kak. Oke, definisi ASI. Kalau ASI itu kan air susu ibu. Dia merupakan nutrisi alami terbaik yang diproduksi tubuh untuk bayi sejak lahir. Saya ngeliat materinya di handphone nih. Oke, untuk definisi stunting sendiri, tadi kita udah kenalan dengan Kak Safira mengenai stunting. Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada tinggi badan di bawah standar untuk usianya. Nah, apa sih hubungan ASI dan stunting? Jadi ASI ini memberikan nutrisi yang lengkap dan perlindungan imun yang mencegah infeksi, karena infeksi ini masuk ke salah satu penyebab utama stunting. Oke, next. Oke, ini menurut data WHO, saya dapat anak yang mendapatkan ASI eksklusif 6 bulan memiliki resiko stunting lebih rendah hingga 40% dibanding yang tidak mendapatkan ASI. Jadi makanya kenapa ASI itu sangat berpengaruh terhadap stunting. Boleh next. Oke, kandungan gizi lengkap pada ASI. Jadi ASI ini memiliki ada makro dan mikronutrien dan faktor imun. Makronutriennya ini isinya tuh karbohidrat, protein, dan lemak sehat. Biasanya ini didapatkan dari makanan yang ibu konsumsi sehari-hari. Makanya kenapa ibu yang memberikan ASI itu boleh makan apapun tanpa pengecualian kecuali alergi. Jadi mitos ya kalau ada ibu lagi menyusui nggak boleh makan ikan atau nggak boleh makan yang manis-manis katanya takut asinya amis. Justru protein sangat dibutuhkan untuk nutrisi asi yang baik. Oke, berikutnya ada mikronutrien, yaitu isinya ada vitamin dan mineral. Nah, biasanya kadang nih kalau kita udah makan-makan utama gitu ya, terus saya selalu menganjurkan ibu untuk minum suplemen atau vitamin untuk menunjang kebutuhan mikronutriennya. Dan yang pentingnya lagi ini adalah kandungan yang tidak dimiliki oleh susu lainnya kecuali ASI, itu adanya antibodi, IgE dan prebiotik alami. Jadi makanya kenapa gangguan sembelit pada anak yang uh, tidak menggunakan ASI atau tidak minum ASI itu biasanya lebih tinggi daripada anak yang memang minum ASI. Oke, next. Oke, ini adalah mekanisme mencegah stunting. Oke, jadi kecukupan ASI yang diminum oleh bayi itu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga ketika daya tahan tubuhnya oke, itu mendukung perkembangan otak dan tulang serta memperbaiki penyerapan gizi dan MPASI sehingga mampu mengurangi risiko malnutrisi dan ini yang mampu mencegah terjadinya stunting. Next. Oke. Rekomendasi pemberian ASI menurut WHO, ASI eksklusif itu 0 sampai 6 bulan tanpa makanan dan minuman yang lain ya. Jadi kalau orang yang udah lagi minum ASI ya udah ASI jangan dikasih madu, jangan dikasih apa namanya air putih kecuali memang kebutuhan harus minum obat. Oke, terus frekuensi menyusui itu sesuai permintaan bayi. Jadi kadang saya sempat dapat nih pasien-pasien yang bilangnya kalau bayi itu harus disusuin per 2 jam. Akhirnya benar-benar yang per 2 jam kalau bayinya udah nangis-nangis tapi belum 2 jam nggak dikasih susu. Jadi ASI itu diberikan by demand atau sesuai dengan kebutuhan bayinya. Jadi kalau belum 2 jam bayinya udah haus, ya silahkan dikasih. Oke. Berikutnya, MPASI diberikan sesuai MPASI merupakan makanan pendamping ASI tadi sudah dibahas oleh Kak Fira dan itu diberikannya mulai usia 6 bulan. Dan ASINya masuk ke ASI lanjutan itu masih bisa diberikan sampai 2 tahun atau lebih. Ya, jadi anak yang ASI itu bisa diberikan sampai 2 tahun atau lebih. Jadi kadang ada mitos juga yang bilang kalau anaknya udah 2 tahun ASINya di stop nih nanti takutnya yang keluar bukan ASI tapi darah atau ASINya udah mengandung ini itu enggak ya. Jadi memang ASI bisa diberikan 2 tahun atau lebih terserah mau sampai 2 tahun
4 tahun, 5 tahun, kalau ibunya masih menyanggupi untuk memberikan ASI, silahkan. Oke, berikutnya. Oke, faktor pendukung keberhasilan ASI. Yang pertama ini adalah faktor ibu atau asupan gizi seimbang. Ini ya, yang tadi saya bahas. Seorang ibu yang sedang menyusui itu wajib memperhatikan asupan nutrisinya. Jadi jangan heran, kadang ibu bidan asinya udah banyak nih, ada juga neneknya oke, sering, tapi kenapa berat badannya naiknya nggak optimal? Nah, pas dievaluasi ternyata ibunya tidak memperhatikan asupan nutrisinya. Jadi baik makannya banyak dipantang, tidak makan protein, atau bahkan air putihnya yang kurang. Jadi buat ibu-ibu sekarang yang lagi menyusui, tolong diperhatikan asupan air putihnya maksimal 3 liter dalam sehari ya. Jadi even dalam hari itu ibu udah makan protein yang cukup oke, serat oke, air putihnya tidak banyak pun sama aja. Jadi proses pembentukan ASINya tidak optimal. Lalu manajemen stres dan gangguan psikologi ini adalah faktor utama yang ngebikin ASI seret. Jadi nggak heran ya kalau misalkan banyak ibu, apalagi new mom yang baru 1 minggu atau 1 bulan pertama punya bayi, faktor yang ngebikin ASI seret adalah stresnya. Jadi manajemen stresnya itu tidak bisa diatur, mungkin karena memang secara psikologis dan fisik kita kita mengalami perubahan. Itu yang bikin ASINya jadi seret. Jadi makanya kalau lagi sekarang kan udah banyak nih kelas-kelas mengasihi. Itu bisa dimulai sejak usia kandungan trimester 3, ajak keluarganya atau orang yang kita bakal tinggalnya di mana, di dalam lingkungan rumahnya, sama-sama diedukasi untuk support memberikan ASI. Kadang kalau kita sendiri yang paham nih mengenai ASI, tapi lingkungannya tidak support, itu mempengaruhi. Karena yang namanya bayi, bentuk komunikasinya adalah nangis. Nah, kalau bayi udah nangis, kadang perspektif orang sekitar bayinya aus. Dan kalau misalkan nggak dikasih susu segera, itu jadi masalah. Akhirnya udah dikasih support aja dan sebagainya. Faktor pencetusnya adalah lingkungan. Padahal aslinya baik-baik aja gitu. Oke. Lingkungan, dukungan keluarga dan pasangan, tempat kerja yang ramah ibu menyusui. Ini juga nih biasanya ibu-ibu yang sudah mulai cuti masuk kerja, itu biasanya tidak semua tempat kerja mendukung proses mengasihi, karena seharusnya bahkan pojok ASI atau ruangan ASI di setiap tempat itu belum tentu disediakan ya, apalagi waktu kerja yang benar-benar seharian ngebikin ibu pumping itu sesempatnya, akhirnya tidak terjadi pengosongan optimal dan produksi ASINya menurun. Oke, kalau ASI udah turun, ibunya OVT, anaknya nggak dikasih ASI, akhirnya berhenti. Oke, tenaga kesehatan, edukasi, dan pendampingan menyusui, konseling laktasi bila ada masalah. Jadi ini juga kita harus aware nih ibu-ibu, kalau memang ada temannya yang mengalami kendala menyusui, itu silahkan dianjurkan untuk datang ke tenaga kesehatan yang memang support tentang ASI, karena kalau kita hanya mendapat masukan dari atau ikut join komunitas-komunitas, sekarang tuh banyak sekali ya komunitas atau edukasi lewat sosial media mengenai ASI gitu. Jadi sarankan orang tua atau ibu yang mengalami kendala untuk datang ke tenaga kesehatan untuk mendapat pertolongan gitu. Oke, next. Tantangan dalam pemberian ASI. Yang pertama ini ada mitos yang tentang ASI ini, biasanya ASI tidak cukup atau bayi haus dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu faktor yang sering banget saya dapati. Ibu bilang ASINya nggak cukup, padahal proses DBF atau direct breastfeeding, yaitu anak ketika menghisap langsung ke puting ibu, mulut bayi ini punya enzim yang ketika dia menghisap, dia akan terus memberikan sinyal ke hipotalamus untuk terus memproduksi ASI. Dan itu terjadi ketika proses DBF. Nah, tahu cukup dan tidak cukupnya dari mana? Dari evaluasi kenaikan berat badan. Jadi kalau kita tahu kenaikan berat AD optimal, berarti ASI yang diminum cukup. Jangan, Bu, saya pumping cuma dapat 10 mili, berarti adik ASINya nggak cukup. Kita tidak boleh menyamakan hasil pumping dengan hisapan bayi. Jadi untuk tahu cukup atau tidaknya ASI, itu dilihat dari evaluasi kenaikan berat badan. Jadi kalau adik yang mulai DBF, hari ini jam 8 tadi DBF-nya 10 menit, jam 10 DBF-nya 15 menit, apa yang 10 menit tadi nggak kenyang,
Enggak ya, jadi memang sudah diproduksi sesuai dengan kebutuhan bayi. Jadi hilangin tuh mindset-mindset ASI nggak cukup. Karena mindset ini mempengaruhi hipotalamus dan mempengaruhi produksi ASI. Oke, yang kedua masalah menyusui, puting lecet dan mastitis, atau yang paling sering adalah bingung puting. Nah, puting lecet ini biasanya Bu, secara alamiah, jadi menyusui ini harusnya tidak terjadi puting lecet karena kalau pelekatan dan posisinya benar, proses menyusui secara DBF hisapannya itu akan bagus. Dan ketika puting dan areola, tahu ya Bu, puting itu bagian yang dihisap dan areola itu bagian coklat yang ada di payudara. Ketika itu hisapan dan pelekatan posisinya benar, tidak akan terjadi puting lecet. Makanya buat ibu-ibu yang mungkin sekarang sedang menyusui anak newborn atau sedang hamil di trimester 3, persiapan 1000 hari pertama kehidupan untuk anaknya nanti, boleh kita cari konten edukasi tentang proses menyusui yang benar, kayak agar tidak terjadi puting lecet dan bingung puting. Kayak bingung puting ini biasanya terjadi karena budaya pumping. Anak tuh secara alamiahnya menyusui secara DBF ya Bu. Jadi kalau nanti ASInya belum keluar, kalaupun harus dipumping, proses pemberiannya tidak menggunakan DOT. Boleh menggunakan Kavidar atau pipet atau squid. Karena salah satu hal yang menjadi faktor utama terjadinya bingung puting adalah pemberian ASI perah menggunakan DOT. Oke, ketika nanti udah bingung puting, terjadi masalah pada BB, anak, terus mengarah ke stunting, itu nanti menjadi masalah yang lain, masalah baru. Kayak tekanan sosial atau promosi susu formula yang tidak tepat, betul sekali. Di sini sering kan mendapatkan nakes-nakes, atau mungkin rumah sakit, atau mungkin tempat bersalinnya, yang mendukung adanya susu formula. Biasanya nih anaknya ada kendala dikit, langsung disuruh minum susu formula. Jadi bahkan sekarang tuh yang namanya susu formula tuh bisa kita dapatkan di mana aja. Ibu datang ke supermarket atau mungkin di warung pun udah menjual susu formula ya. Bahkan di nakesnya di tempat rumah sakitnya sendiri menjual. Nah, ini sebenarnya yang mempermudah apa ya? Jadi ibunya jadi ada second opinion gitu, yang tadinya mau serius kasih ASI akhirnya ditawarin susu formula. Nah, ini juga menjadi tantangan. Oke, terus kembali bekerja tanpa fasilitas laktasi yang memadai, itu yang tadi sudah kita bahas. Jadi yang sekarang lagi cuti, sebelum bekerja tolong datangin konselor laktasi terdekat atau mungkin boleh cari konten edukasi tentang bagaimana cara pumping untuk menyimpan ASI perah dan metodenya agar tidak terjadi penurunan produksi ASI. Oke, next. Oke, masa emas 1000 hari pertama kehidupan ASI sebagai tameng utama dari stunting. Kenapa? Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai sejak hari pertama kehamilan hingga anak berusia 2 tahun atau 730 hari. Jadi saya selalu tekankan kepada ibu-ibu yang baru mulai MPASI, tolong diperhatikan anak-anaknya sejak usia 3 bulan. Jadi 0 sampai 3 bulan kenaikan berat badannya harus oke, nggak boleh di bawah 500 gram untuk menunjang nabung lemak ya. Jadi nanti ketika masuk usia 6 bulan ada masalah karena kita nggak bisa nebak nih anak nih pinter atau enggak MPASI-nya. Ketika ada masalah sama MPASI dan berat badannya tidak naik sesuai dengan kurvanya, kita masih punya tabungan lemak di 0 sampai 6 bulan. Makanya kenapa proses menyusuinya harus oke. Nah, kenapa harus konsennya di bawah 1 tahun, Bu? Pola makan itu harus dibentuk dari usia 6 bulan. Karena ketika kita masalahnya masih di 1 tahun, itu masih kita perbaiki. Tapi kalau sudah masuk di atas 1 tahun, ada masalah sama nutrisi, karena anak ini kan harus melakukan aktivitas ya, terus-menerus dia melakukan aktivitas, apalagi toddler. Dia bisa lari, dia bisa lain sebagainya. Jadi energinya itu udah terbagi-bagi. Dan kalau misalkan kita tidak notice dengan tumbuh kembang anak atau mungkin berat badannya sudah jelek, tapi kita biarkan sampai usia 2 tahun melewati golden age-nya, itu udah PR-nya udah bukan di observasi kalori aja. Mungkin kalau misalkan di bawah 2 tahun kita masih bisa lain-lain kayak coba makanan ini, makanan itu, cek lab dan lain sebagainya. Tapi kalau udah di atas 2 tahun tuh kita udah tinggal mengikuti polanya. Jadi kalau ada masalah di bawah 1 tahun itu diperbaiki, jangan sampai lebih dari 2 tahun karena masa emasnya itu 0 sampai 2 tahun.
Oke, terus segala intervensi gizi, kesehatan, dan stimulasi pada periode ini akan berdampak besar pada kesehatan anak di masa depan. Betul. Inilah yang ditakutkan. Kenapa ketika anak 0 sampai 2 tahun kita tidak perhatikan status gizinya, maka nanti yaitu di atas 2 tahun ini kita udah tinggal ngikutin aja. Kalau notisnya di atas 2 tahun baru sadar anaknya makannya nggak oke, berat badannya jelek, lingkar kepalanya kecil, tinggi badannya juga nggak oke, itu udah observasi udah nggak bisa kita tanggulangi lagi sendiri individual, kita butuh apa pendampingan, entah dari dokter spesialis anak atau tumbuh kembang. Jadi makin banyak PR-nya. Oke, boleh next. Mengapa penting? Jadi memang di 0 sampai 2 tahun ini otak berkembang pesat 80% perkembangan otak terjadi sebelum usia 2 tahun. Lalu pertumbuhan fisiknya seperti tinggi badan, berat badan, dan pembentukan struktur tulang berlangsung sangat cepat. Oke, sistem imunitas merupakan satu fondasi kekebalan tubuh terbentuk pada periode ini. Makanya, tolong yang sekarang masih tidak punya PR vaksin, anaknya segera dilengkapi. Jangan anaknya yang harusnya vaksin usia 2 bulan, ibunya nggak ada waktu, akhirnya mundur sampai 4 bulan, akhir efektivitas dari vaksinnya sendiri itu udah nggak oke ya. Saya banyak banget juga mendapati case pasien yang seperti ini gitu. Jadi karena takut Bu anaknya demam, akhirnya nggak divaksin, mundur-mundur. Nah, sistem imunitas yang turun itu juga kan menjadi salah satu faktor terjadinya stunting. Jadi segera yang masih punya PR untuk apa? Vaksin segera divaksin. Jangan sampai kelewat atau bahkan jangan sampai nggak sama sekali divaksin. Oke, lalu kerusakan akibat gizi buruk pada masa ini bersifat permanen atau sulit diperbaiki di kemudian hari. Sebelum 2 tahun ya Bu, kalau masih ada PR boleh diperbaiki. Oke, next. Oke, peran ASI pada 1000 HPK. Pada kehamilan, status gizi ibu menentukan kualitas ASI setelah melahirkan. Nah, ibu yang sekarang lagi hamil mungkin udah punya anak tapi lagi hamil lagi, yang ikut kelas Jumini, tolong diperhatikan asupan nutrisinya. Kalau dapat vitamin, diminum vitaminnya sesuai dengan aturan minumnya, jangan dirapel. 2 hari sekali, 3 hari sekali, itu nggak boleh. Terus jangan lupa cek darah ya untuk tahu anemia atau enggak tadi yang udah dibahas sama Kak Vira. Lalu 0 sampai 6 bulan pertama ASI eksklusif memberikan nutrisi lengkap, antibodi tanpa perlu tambahan makanan atau minuman lain. Lalu 6 sampai 24 bulan ASI tetap menjadi sumber energi dan zat gizi penting sambil anak mulai mendapat MPASI yang bergizi dan seimbang. Ya, ini untuk panduan MPASI sekarang ada yang terbaru Bu dari Kemenkes 2023 tentang isi piringku ya. Kalau dulu kan kita fokus kalau kita bikin MPASI itu ada tahu, ada tempe. Kalau sekarang kan fokusnya ke double prohe. Terus menurut IDAI 6 sampai 8 bulan anak tidak dikenalkan buah jika tidak ada masalah sama sembelit karena ternyata anak yang kenyang buah itu tidak apa namanya terjadi pembentukan lemak sehingga kenaikan berat badannya banyak yang kacau nih. Jadi ibu-ibu nih sering bilang anaknya makan banyak, pas diobservasi makannya apa? Makannya buah, makannya sayur. Akhirnya berat badannya tidak naik dan ini juga uh, menjadi salah satu faktor terjadinya stunting ya karena kenaikan berat badannya nggak optimal. Perlindungan dari penyakit yaitu ASI mengandung antibodi yang melindungi bayi dari infeksi penyebab gangguan tumbuh. Oke, next. Ini kayaknya slide terakhir. Mengapa ASI efektif untuk mencegah stunting? Jelas dari apa yang tadi dijelaskan ya. Jadi nutrisinya memang lengkap, terus tepat komposisi, dan mendukung pertumbuhan fisik dan otak, lalu perlindungan dari infeksi, dan mendukung penyerapan gizi MPASI karena memiliki enzim dan faktor biologis di ASI mempermudah pencernaan. Oke, jadi dia tadi ya punya prebiotik alami. Terus membentuk pola tumbuh sehat sejak dini untuk mencegah terjadinya malnutrisi kronis. Begitu. Jadi ASI sangat penting untuk mencegah stunting. Oke, sudah. Next. Thank you. Terima kasih untuk paparan materi hari ini. Silahkan Kak Dinda. Oke, terima kasih dan Evi atas paparannya yang sangat-sangat menarik. Banyak banget. Ini kalau kata anak zaman sekarang daging banget ini isinya ya. Oke, terima kasih banyak-banyak hal-hal yang buat kita tercengang ternyata ya para Bapak Ibu
ibu cerdas, orang tua cerdas ya, ternyata kita selalu berpikir bahwa anak-anak yang di bawah 6 bulan atau di bawah 1 tahun, selama ini kita selalu berikan banyak buah dan sayur, terutama buah. Tujuannya biar kita pikir kayak banyak vitamin, ternyata nggak juga boleh terlalu banyak ya Bapak Ibu cerdas. Oke, kemudian ada juga yang tadi sudah disampaikan sama Bidan Evi, berat badan anak yang apa namanya, yang harus kita perhatikan itu ternyata memang harus dari awal kelahiran ya Bapak Ibu. Jadi ternyata kita hanya berpikir bahwa nanti ketika 6 bulan kita kejar nih, atau ketika sudah 1 tahun pada saat MPASI baru kita kejar berat badannya. Ternyata itu tidak juga optimal ya. Ternyata memang harus dikejar, ternyata harus dioptimalkan dari awal kelahiran anak. Begitu. Oke, terima kasih banyak Bidan Evi untuk paparannya yang sangat amat menarik. Oke, buat Bapak Ibu atau para orang tua cerdas, tadi sudah ada beberapa pertanyaan di dalam kolom chat ya. Nanti mungkin akan dijawab langsung sama para pakar kita, mungkin lewat chat juga dulu. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan paparan yang ketiga dari dokter cantik kita ya, dokter spesialis kulit. Kenapa? Jadi dokter Citra Cahyarini ini akan membahas mengenai kulit si dedek bayi. Tidak lepas ya, ternyata kalau kita ngomongin tentang ASI, kita ngomongin juga tentang kulitnya bayi atau kulitnya baby kita ya. Karena ternyata ada sangkut pautnya, ada hubungannya. Misalnya kan banyak banget mitos atau fakta atau hoax-hoax yang beredar bahwa kalau kita ngasih ASI itu nanti akan ada brutus di wajahnya, atau ada alergi alergi ASI. Benar atau tidak nanti mungkin akan dijelaskan secara rinci oleh dokter kesayangan kita ini, dokter Citra. Dokter, tempat dan waktu. Ya, ya, itu. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan, saya Citra, saya dokter spesialis kulit dan kelamin. Saat ini saya masih praktik di rumah sakit swasta di Bekasi, dan kami, para narasumber dan panitia, masih aktif sebagai mahasiswa pascasarjana, Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Merpati Indonesia di Jakarta. Oke, pada saat ini slide. Oke, pada saat ini saya akan membawakan dengan judul pencegahan dan perawatan kulit pada stunting. Nah, kita tuh di sini pada umumnya sudah paham apa sih stunting itu, apa penyebabnya, apa gejalanya, dan bagaimana pencegahannya secara umum. Tetapi ternyata pada sharing session ini kami itu membahas pada sisi yang lain, yaitu bagaimana gizinya yang terbaik, bagaimana peran ASI untuk menjaga stunting seperti tadi dibawakan oleh dua narasumber sebelumnya. Nah, karena kebetulan saya sebagai dokter spesialis kulit, saat ini saya akan melihat bagaimana sih kulit anak dengan stunting itu, ada apa di sana. Nah, ini agak-agak jarang untuk dibahas. Slide. Kita tahu bahwa stunting ini merujuk pada pertumbuhan fisik yang terhambat atau terganggu gitu ya pada anak-anak akibat kekurangan nutrisi yang kronis. Gangguan ini terutama pada awal-awal pada kehidupannya kemudian, dan gangguan ini bisa berakibat pada semua organ. Nah, tidak terkecuali ini. Kita mau lihat kulit anak dengan stunting itu ada gangguan nggak sih? Atau ada keluhan nggak pada kulitnya? Nah, ternyata jawabannya nggak semua anak pada stunting itu ada gangguan. Oke, nanti kita bahas ya. Slide. Nah, kalau pertama kita bahas, ternyata kita temukan bahwa pada anak dengan stunting itu rentan. Rentan dengan apa? Rentan dengan adanya kekeringan pada kulit.
Nah, kita bisa lihat, kita semua udah tahu lah bagaimana kalau kulit kering bagaimana. Ternyata kalau kulit kering tidak harus kayak sebelah eh, kiri ya, yang kiri yang lupas lupas sekali. Bisa terjadi seperti itu, atau bisa yang sebelah kanan ini gambar yang kayak cuman garis-garis permukaan kulitnya agak lebih terlihat lebih jelas. Nah, kita sebut semua ini dengan kulit kering atau serosis. Slide. Kenapa sih alasan kok bisa terjadi kulit kering ya gitu? Seperti kita tahu pada paparan sebelum-sebelumnya, ini bisa terjadi ya. Kayak tadi ada gangguan kekurangan nutrisi, seperti vitamin dan mineral, terus kemudian berperan, kita sudah tahu ya kalau vitamin dan mineral ini fungsinya dalam menjaga kesehatan pada kulit. Kemudian di sana pula terjadi gangguan absorpsi pada nutrisi. Nah, udah ada gangguan absorpsi, gangguan penyerapan, tapi juga ada kekurangan. Jadi tambah double-double lagi nih pada anak stunting, sehingga bisa terjadi hal-hal yang lain-lain, terjadi peradangan pada kulitnya, terus ada faktor dari lingkungan, cuacanya bagaimana. Kebetulan kita di negara tropis seperti ini kan kulitnya cuacanya kering, kemudian hujan kering, hujan dan paparan dari ultraviolet yang berlebihan. Slide. Nah, kita lihat secara klinis, kalau kulit ini kering gitu, keluhannya biasanya bisa gatal gitu. Terus kalau gatal apa yang dilakukan? Kita terjadi garukan. Nah, kalau garukan apa yang terjadi? Pertama kita lihat dari nomor 1 itu pada tahu ya kalau kadang-kadang kulit kok keluar kayak getah dok gitu, atau kulit kayak berair nih jadi meradang. Nah, itu bisa terjadi seperti itu, atau setelah sekian lama terjadi nomor 2, karena selalu digaruk menjadi menebal, terus menjadi lebih infeksi lagi gitu. Kemudian pada yang nomor 3, setelah sekian lama digaruk tidak, kulitnya menjadi bekas hitam-hitam. Ini mungkin sering kita lihat di mana ya, di mana-mana juga kok kulitnya nggak cantik lagi nih, ada bercak-bercaknya, ada batik-batiknya gitu. Itu sering terjadi pada beberapa anak juga. Slide. Nah, kalau tadi kita udah lihat bagaimana kondisi klinis langsung pada kulitnya. Sekarang kita lihat anatominya. Kita tahu ada skin barrier. Semua pasti sudah tahu ya, skin barrier itu adalah lapisan pelindung pada permukaan kulit. Ini ternyata sebagai mekanisme pertahanan tubuh kita yang paling luar gitu. Jadi tidak gampang ada infeksi bakteri, virus, jamur untuk gampang masuk ke dalam kulit. Kita udah ada pelindungnya, suruh pergi gitu, tidak melukai kulitnya gitu. Nah, skin barrier itu salah satunya adalah lipid permukaan kulit, kemudian ada moisturizer, kemudian ada sel kulit mati. Itu juga sebagai lapisan pelindung kulit. Nah, pada kulit kering itu lapisan kulitnya menjadi tadi ya kayak ngelupas-ngelupas, kayak garis-garis, itu gampang ada bahan-bahan dari luar seperti gambar yang ini untuk masuk ke dalam, sehingga bila pada anak stunting imunnya nggak bagus bisa terjadi infeksi. Gitu. Slide. Nah, penata laksananya bagaimana kulit kering pada anak stunting gitu. Pasti nomor 1 dari tadi kita udah bahas, nutrisi yang paling kuat, nutrisi yang terbaik gitu. Termasuk vitamin dan mineral yang harus diberikan terutama untuk kesehatan kulit. Kemudian perawatan kulitnya bagaimana? Ya penggunaan pelembab yang disesuaikan dengan kondisi anak yang khusus ini gitu. Bagaimana pemilihannya untuk pelembab nanti akan kita bahas berikutnya. Terus seperti tadi gambar nomor 1 ada terjadi infeksi. Kalau terjadi infeksi bagaimana? Kayaknya harus ada pengobatan. Makanya bisa perlu datang ke vaskes pertama atau ke dokter umum paling dekat, dan bila perlu ke dokter spesialis kulit. Kalau terjadi garukan-garukan, tadi seperti tadi bisa terjadi eksim juga, meradang, enggak meradang bekasnya gitu. Seperti itu. Slide.
Terus pencegahan dan perawatan kulitnya secara umum bagaimana sih? Pertama, pada kulit kering itu coba dong hindari mandi dengan air panas yang berlebihan. Kedua, memakai sabun yang tepat. Sabunnya itu harus lembut, mengandung pelembab, dan ternyata mandinya nggak boleh sering-sering gitu, karena akan membuat kulit menjadi lebih kering gitu. Terus tadi sebagai perawatan kulitnya kita bisa menggunakan pelembab atau kita sering disebut dengan lotion atau sering disebut dengan hand body. Pemilihannya nanti kita terangkan di berikutnya. Selanjutnya pencegahannya dan perawatannya memakai baju yang nyaman, yang katun, yang nyerap keringat karena kita ada di negara tropis yang kelembapannya agak-agak ekstrim, jadi sebaiknya dipilihkan yang paling aman. Kemudian lingkungan rumah atau kamar tidur yang nyaman dengan kelembapan yang tepat, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas pada udaranya. Kemudian tadi karena kulitnya kering, kita sebaiknya menghindari kontak dengan bahan kimia. Kalau pada anak-anak, uh, Bapak Ibu, kita tahu bahwa anak-anak suka main slime segala macam yang isinya dengan bahan-bahan kimia. Nah, sebaiknya kita hindari seperti itu karena bisa menjadi dermatitis eksim yang kontak gitu. Slide. Nah, lembab yang tepat itu apa? Saya yakin ya, di sini dengan berbagai macam merek, ada ada sampai ada minyak kelapa, ada minyak zaitun, ada merek-merek ini pasti semua rumah di Indonesia kayaknya ada di salah satunya, salah satu atau salah dua ini. Bagaimana sih pemilihan yang tepat? Nah, kita sesuaikan dengan kondisinya. Kalau anak ini kulitnya kering, berarti hati-hati nih, kan gampang menggaruk, jadi kulitnya lebih sensitif. Boleh nggak dikasih pelembab-pelembab yang wangi-wangi? Sebaiknya tidak. Terus boleh nggak dikasih pelembab yang ada pemutihnya? Nggak boleh gitu. Jadi pemilihannya harus bagaimana? Kita harus memilihkan pelembab yang buat kulit sensitif atau pelembab yang buat kulit alergi. Terus yang kekurangannya adalah kadang-kadang produk itu cukup mahal. Untuk kita harus mengoleskan terus tempat yang luas, kondisi permukaan kulit semuanya gampang habis dong. Nah, apa sih solusinya? Kita bisa pakai minyak kelapa. Minyak kelapa di Indonesia banyak banget. Kita bisa bikin sendiri, kalaupun beli gampang, di media online banyak, di toko herbal ada. Kemudian apa sih yang bikin minyak kelapa itu bagus? Itu kandungan lauratnya bagus untuk ke kulit. Dan kalaupun kita memilih minyak zaitun, sebaiknya yang asli kita kan bukan negara penghasil minyak zaitun ya, jadi kita pilihkan minyak zaitun dari negara-negara yang menjadi penghasil itu, jadi lebih asli. Slide. Kedua, pada kulit stunting itu ternyata kulitnya penyembuhannya jadi melambat. Kita lihat gambar di depan ini adalah bagaimana sih mekanisme penyembuhan kulit kalau terjadi luka ya. Ada fase-fasenya, ada fase peradangan inflamasi itu sampai 0 sampai 4 hari, kemudian ada di inflamasi ini akan melanjut ke menjadi fase debridement, pembersihan dalam tubuh kulitnya sendiri. Kemudian dia akan masuk ke fase proliferasi. Proliferasi ini pembentukan jaringan baru yang mencoba nutupin lukanya itu dalam waktu 14 sampai 21 hari. Kemudian akan masuk ke fase remodeling. Nah, fase remodeling ini terjadi pembentukan jaringan baru, terjadi pembentukan kolagen, dan ini memerlukan waktu 21 hari sampai 1 tahun buat penyembuhannya. Tuh, slide. Seperti tadi kita bahas pada kulit kering, kenapa pas penyembuhan luka melambat, faktornya tetap sama lah, kurangan nutrisi, kurang sistem imun, ada gangguan hormonal, gangguan metabolisme, segala macam yang itu membuat bagaimana fase-fase tadi tidak bisa bekerja dengan maksimal. Slide. Ini juga penataannya pun sama, kita harus nutrisi adekuat, kalaupun ada infeksi pada lukanya, kita harus mengobati infeksinya, ada
mengatasi peradangannya sampai mengatasi gangguan metabolisme maupun hormonalnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke kakak moderator, Kak Dinda. Oke, terima kasih banyak Bunda Dokter Citra ya. Dokter Citra tadi udah banyak banget memberikan insight ke kita mengenai kulit bayi ya. Tadi dia menjelaskan ya bahwa ternyata memilih sabun bayi atau memilih lotion bayi itu memang harus sesuai dengan kulit si bayi. Jadi nggak boleh asal wangi-wangi aja nih para orang tua cerdas. Jadi nggak asal wangi, beli wangi, pakein ke bayinya. Ternyata memang ada hal-hal yang harus diperhatikan, jenis kulit bayinya seperti apa untuk memilih produk-produk yang tepat untuk si bayinya. Terima kasih banyak Dokter Citra untuk paparannya atau sharing ilmunya ke kita semua. Oke, baik Bapak Ibu cerdas semuanya, para orang tua cerdas. Kali ini ada banyak sekali nih pertanyaan di kolom komentar yang bertanya mengenai pertanyaan-pertanyaan ya. Mungkin nanti kalau semisalkan kita masih ada waktu kita akan jawab langsung, tapi nanti yang pasti akan ada admin ataupun yang menjawab dari pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Langsung kok para pakarnya yang akan jawab ya. Oke, mengenai kulit bayi sudah, mengenai ASI ya, sudah kita diberikan insight oleh para pakar-pakar kita ini. Tapi ada beberapa nih pertanyaan yang mungkin langsung saya akan berikan kepada para pro kita ini ya, pada pakar kita dari beberapa pertanyaan ini yang sering muncul. Jadi kita udah membuka di Instagram ya, ataupun membuka chat di kolom chat dari platform bahwa mengenai materi kita hari ini ya, mengenai orang tua cerdas, tumbuh sehat, bebas stunting. Ada beberapa pertanyaan yang sering muncul dan ini ada 2 pertanyaan ini sering banget muncul ya. Pertanyaan ini ditujukan untuk Bidan Evi. Pertanyaannya adalah yang tadi mengenai berat badan. Orang tua sering compare antara berat badan bayi A dengan bayi B yang usianya sama. Nah, manakah lebih baik? Cukup saja berat badannya atau berat badan yang sangat gembul? Atau kan biasa di sini orang tua dianggap sebagai orang tua yang berhasil ketika anaknya jadi anak yang menggemaskan atau gembul ya. Nah, manakah yang lebih baik? Apakah anak yang gembul ataukah yang cukup saja berat badannya? Boleh Bidan Evi bantu untuk menjawab pertanyaan tersebut? Banget di Bidan Evi. Baik. Terima kasih Kak Dinda pertanyaannya. Jadi iya sih banyak banget ya. Kadang kalau kita punya anak yang seumuran, yang satu umur 2 tahun, yang satu umur 2 tahun, tapi kita ngelihat kok anak yang itu lebih besar ya daripada anak kita. Pertama, kalau kita mau menentukan berat badan anak cukup atau tidak, kita harus tahu dulu berat lahirnya berapa. Berat lahir anak 2.500 dengan berat lahir anak 3.500 itu kita nggak bisa samakan. Makanya kenapa saya selalu anjurkan ibu-ibu cerdas di sini, mungkin yang sekarang belum punya aplikasi untuk aplikasi tumbuh kembang itu kan banyak banget ya. Jadi dari aplikasi itu kita bisa tahu kurva kenaikan berat badan, tinggi badan, itu status gizinya bisa kelihatan baik, buruk atau sedang. Nah, terus ketentuan WHO itu kita tuh boleh nabung lemak di usia 0 sampai 6 bulan tuh karena penyerapannya masih 98% dari ASI, kayak jor-joran aja lah minum ASI. 600 sampai 800 gram per bulan itu di usia 0 sampai 3 bulan, karena nanti di usia 5 sampai 6 bulan tuh pasti ada penurunan kenaikan karena memang ASINya tidak terserap seperti anak 0 sampai 3 bulan. Nah, yang menjadi indikasi adalah KMS, makanya setiap bulan kan kita ada program posyandu ya di manapun ya, di setiap daerah tuh untuk mengukur, fokus utamanya adalah untuk mengukur berat badan atau promentil lah, peringkat kepala, berat badan dan tinggi badan. Nah dari situ kita tuh bisa tahu anak kita tuh berat badannya mengarah kemana, apakah ke garis median hijau atau ke garis yang warna kuningnya. Yang kebanyakan orang setelah periksain anaknya, terus nggak punya aplikasi tumbuh kembang, setelah ditulis, anaknya dibilang, oh berat badannya naik nih, cukup selesai, sampai naik aja kalau ditanya sama orang, atau mungkin
hatinya oh anaknya naik nih. Padahal naik itu kita harus tahu grafiknya seperti apa. Kalau misalkan naik berat badannya tapi garisnya mengarah ke garis kuning itu kan berarti anjlok ya. Takutnya malah eh, ternyata kurang gitu berat badannya. Jadi dan perhatikan dari MPASI-nya. Sekarang sudah banyak banget jurnal dan edukasi mengenai real food dan UPF. Eh, IDAI sudah menganjurkan bahwa anak MPASI yang diperbolehkan hanya dua, fortifikasi dan homemade. Fortifikasi hanya diberikan ketika anak dalam situasi urgensi, mungkin ketika lagi berpergian kita nggak mungkin masak MPASI, jadi kita boleh berikan fortifikasi, dan MPASI yang diberikan sehari-hari untuk daily ini homemade. Dalam arti masak dengan menggunakan real food. Kenapa? Karena ternyata UPF atau ultra processor food ketika dimakan oleh bayi tidak terjadi penyerapan, tidak terjadi pengolahan lemak yang optimal. Jadi mau kata tuh anak makan banyak sehari 3 kali 4 kali, tapi kalau yang dimakan UPF proses pembentukan lemaknya tidak optimal. Kan sekarang fokusnya adalah proses pemberian ASI homemade menggunakan real food. Nah ini salah satu yang menunjang kenaikan berat badan anak dan grafiknya bagus gitu. Jadi nutrisinya tetap dipengaruhi oleh ASI dan MPASI, tapi difokuskan proses pemberiannya adalah real food dan homemade itu Kak. Nah, biasanya anak-anak yang makan homemade ini berat badannya nggak gembul, Kak. Nggak gembul banget, karena memang kandungan glukosa dan lain sebagainya itu kalau di real food kan beda ya sama makan-makan yang mengandung pengawet. Jadi, untuk tahu oke atau enggaknya kita lihat dari grafik dan kenaikan berat badan tiap bulannya. Gitu. Oke. Terima kasih banyak, Bidan Evi. Jadi gitu ya, para orang tua cerdas, ternyata kita nggak perlu overthinking yang berlebihan ya. Kalau kita terus membandingkan, memang rumput tetangga selalu lebih hijau. Tapi yang paling terpenting, yang penting bayinya atau anaknya sehat, sesuai dengan berat badan yang memang ditentukan, yang sudah ditentukan. Jadi nggak usah di-compare, nggak usah overthinking ya. Kita lakukan aja yang terbaik. Berikan cukup makanan yang sehat, berikan kasih sayang yang cukup ya Kak Evi ya. Jadi semuanya penting ya, lakukan aja yang terbaik, karena yang paling penting dari sebuah perawatan, ternyata perawatan bayi atau anak itu ternyata memang gizinya yang harus seimbang ya. Oke, terima kasih banyak Bidan Evi tadi udah menjelaskan mengenai pertanyaan ini, sering banget muncul ya yang membuat para orang tua cerdas kita ini semua overthinking, jadi suka compare, bayi si A kok begini, bayi si B kok begini gitu ya. Jadi juga para orang tua juga sekarang harus kita garis bawahi bahwa kita nggak boleh compare bayi yang satu dengan yang lainnya, karena bisa membuat banyak negatifnya, bisa ngebuat orang tuanya jadi overthinking, bisa ngebuat si anaknya juga jadi insecure, jadi minder karena dia kecil gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Baik, tadi juga ada satu pertanyaan untuk Kak Syafira. Ini pertanyaan yang sering banget muncul nih Kak Syafira. Pertanyaan ini dia bertanya bahwa bagaimana, kan kalau dia menjelaskan dulu di cerita nih ya, menjelaskan bahwa makanan yang sehat itu kan biasanya makanan-makanan yang identik dengan makanan mahal. Ini pertanyaannya adalah bagaimana makanan dengan gizi yang seimbang tapi tetap sederhana untuk mencegah stunting. Boleh Kak Syafira izin untuk menjawab? Oke, terima kasih Kak Dinda. Luar biasa sekali ya, pertanyaannya menarik. Jadi memang Bapak Ibu rekan-rekan semua, kita bicara gizi seimbang, kita bicara isi piringku. Tadi saya sempat bahas waktu pemaparan bahwa bukan lagi 4 sehat 5 sempurna ya. Itu dulu mungkin zaman kita masih sekolah kali ya, masih zamannya Pak SBY dulu. Nah, sekarang kita itu isi piringku sesuai dengan gizi seimbang. Bagaimana gizi seimbang ini? Kita harus tahu bahwa kebutuhan nutrisi setiap anak itu berbeda-beda. Tadi sudah disampaikan oleh Bidan Evi bahwa anak bayi usia 0 sampai 6 bulan sudah cukup ASI saja. Karena memang lambung anak bayi sekecil itu. Kemudian masuk dalam makanan pendamping ASI. Kita mulai dengan bubur halus, bubur saring halus, bubur kasar, bubur cincang, dan juga masuk dalam menu pangan keluarga. Nah, isi piringku seperti apa atau gizi seimbang seperti apa? Sederhananya,
Nah, kita bisa sesuaikan dengan konteks lokal sebenarnya. Kalau kita bicara menu sederhana, namun gizinya tetap seimbang, sesuai dengan kebutuhan nutrisi. Kalau kita orang dewasa, pasti menu porsi makan kita berbeda dengan anak SD. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kami, kebetulan saya berdomisili di wilayah Papua ya, pangan lokal di sini itu biasanya kita sebut ikan kuah kuning. Jadi di beberapa wilayah Papua itu daerah laut yang ikannya sangat-sangat segar. Nah, jadi kita bisa gencangkan, kita kampanyekan untuk masyarakat kita, ikan itu jangan orang tuanya jual semua. Biasanya masyarakat kita itu punya hasil kebun, punya hasil tangkap ikan di laut, dijual semua. Baru nggak ada buat menu makan di keluarga. Padahal ikan itu protein hewani, sumber proteinnya tinggi. Itu misalnya di Jawa, di Jakarta, pakan lokalnya seperti apa. Isi piringku itu kan terdiri dari karbohidrat. Karbohidrat itu bisa saja nasi, ubi, singkong. Kemudian seratnya banyak kita bisa dapat dari sayur, sayur mayur, kemudian buah. Kemudian protein hewani. Protein hewani itu banyak sekali beragam. Makanya tadi di paparan saya bagaimana keanekaragaman menu makan, kacang-kacangan, biji-bijian, kemudian protein hewaninya banyak ya, daging, telur, ikan, ayam, banyak gitu. Sekarang banyak bunda-bunda yang sudah ataupun orang tua itu sudah sangat mudah sekali menggunakan HP Android atau HP canggih gitu. Banyak sekali sumber-sumber yang bisa dicontoh misalnya dari WHO ataupun dari UNICEF itu bisa digunakan sumber ataupun Kementerian Kesehatan. Jadi tidak termakan oleh hoax seperti itu. Nah, biasanya isunya begini, kalau kita makan biasanya porsi nasinya yang banyak sekali. Iya tidak? Menu Iya, isi piringku, tapi yang paling banyak malah nasinya. Begitu. karena Padahal itu pemorsi katanya kalau nasinya sedikit nggak kenyang gitu. Padahal itu pemorsian yang kurang tepat gitu. Jadi harus banyakin sayur mayurnya, kemudian protein hewaninya gitu. Nah, untuk anak-anak itu yang tadi saya bilang anak SD itu porsinya beda ya sama anak SMP. Anak SD itu jangan sampai kita jadi orang tua yang baik ya, jadi bunda yang baik, kita mau kasih gizi yang baik untuk anak, gizi gizi yang baik, nah ternyata nanti anaknya bisa kelebihan berat badan sama atau jadi nantinya obesitas, mohon maaf. Jadi perlu kita sebagai masyarakat, saya juga masyarakat ya Bapak Ibu gitu. Jadi bagaimana kita harus pintar memilah dan memilih nih pemorsiannya, menunya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada protein nabati, tahu dan tempe. Jadi kita PR ya buat bunda-bunda juga dalam setahun ada 365 hari mikirin menu yang berbeda. Besok masak apa lagi ya? Besok masak apa lagi ya gitu. Apalagi biasanya ada anak-anak kita ada yang alergi seafood misalnya atau alergi ikan gitu. Nah, bagaimana kita dorong agar pemenuhan nutrisi ataupun gizi anak sesuai dengan usianya. Jangan sampai anak itu kekurangan gizi, jangan juga anak itu kelebihan gizi. Karena semua kekurangan dan kelebihan adalah masalah gizi. Bicara gizi, bicara makanan. Jadi pintar-pintarlah kita memilih apa yang kita makan. Itu pesannya. Terima kasih. oh iya, terima kasih banyak jawabannya Kak Syafira. Iya ya, kadang eh, yang penting kenyang ya. Tetap memikir gimana gizinya, gimana biar naikin berat badannya. Banyak yang apa namanya, dari kita sebenarnya berpikir bahwa yang penting makan kenyang, kalau makan nasi nanti bisa berat badannya naik gitu. Ternyata nggak begitu ya para orang tua cerdas. Jadi ternyata yang membuat berat badan naik itu bukan hanya apa tadi karbohidratnya saja, bukan berarti dibanyakin nasinya. Ternyata yang bikin berat badan kita itu jadi naik atau mencegah seperti itu, itu memang isi di dalam piring selain sih
karbohidrat itu gitu. Oke, terima kasih banyak nih karena hari ini pada semangat-semangat untuk membahas seputar si pencegahan stunting ini ya. Saya kali ini akan bacakan satu pertanyaan ini di kolom chat yang menarik sekali untuk kita bahas. Hari ini bertanya dengan mungkin Dokter Citra yang bisa menjawab pertanyaannya mengenai adakah alergi ASI. Soalnya setelah nyusu di pipi bayi suka ada merah-merah. Sering terjadi di luaran sana ya. Oke, baik Bunda Dokter Citra. Ya, makasih Dinda. Tadi memang saya baca di chatroom dari Kak Alia Naswa. Dia bertanya, adakah alergi ASI? Soalnya setelah menyusu di pipinya bayi suka ada merah-merah. Tadi kita udah dengar paparan dari Bidan Evi bahwa ASI itu isinya luar biasa bagus buat si baby, ya kan? Nah, ASI itu tidak akan memberikan alergi untuk ke kulit. Kalau nempel langsung kayak nyusu terus di pipinya kena ASI, lupa dibersihkan, itu paling sering kan di pertanyaan seperti itu ya. Suka bersihkan terus habisnya merah-merah. Enggak, ASI tidak akan kalau kena ke kulit akan terjadi sesuatu. Tetapi yang harus diingat adalah apakah babynya ada alergi terhadap makanan tertentu yang dimakan oleh ibunya gitu. Dan di Indonesia selalu bilang bahwa alergi itu selalu dari yang amis-amis, dari ikan, dari telur, dari susu. Ternyata enggak. Alergi itu bisa dari apapun ya, bisa dari nasi, bisa dari tomat, bisa dari bawang putih gitu. Bagaimana kita taunya kalau bayi atau anak itu ada alergi? Yang paling gampang adalah kita melakukan tes alergi dengan imunoglobulin. Itu hanya ngambil darah sekali dan kita akan mendapatkan apa sih alergi anak ini. Dan saya punya pasien umur berapa bulan gitu, dia suka alergi terus yang saya diagnosis dengan dermatitis atopik pada pipinya, dan ternyata setelah dites alergi, bayi tersebut alergi dengan nasi gitu. Dan benar ketika ibunya saya suruh stop ya, jangan makan nasi, cari karbohidrat yang lain, nggak alergi, tapi ibunya iseng mencoba makan nasi lagi dan pipinya merah lagi gitu. Jadi memang bisa seperti itu. Dan sampai kapan dia nggak boleh makan nasi? Nggak tahu. Jadi harus dipuasain, kemudian pada suatu saat dicoba lagi karena alergi itu sifatnya tidak permanen. Dia bisa hilang atau kapan dia bisa ganti lagi dan tidak ada obat maupun cara tindakan untuk menghilangkan alergi. Alergi akan hilang dengan tubuhnya sendiri. Yang harus kita lakukan adalah memberikan nutrisi yang terbaik bagi tubuh sehingga imunnya bagus dan alerginya cepat pergi. Karena alergi itu ada genetiknya dan genetiknya yang nggak pergi, yang pergi kapan dia munculnya ke kulit atau ke THT atau ke paru-paru, ke asma atau ke mata suka berair. Nah, itu merupakan lingkaran alergi yang kita sebut dengan atopi. Itu Kak Dinda. Terima kasih Dokter Citra. Begitu ya Bapak Ibu orang tua cerdas mengenai kenapa ada alerginya kalau ASI. Itu bukan ASInya yang alergi. Kadang-kadang ya para orang tua cerdas ini suka bimbang nih Bu Dokter. Jadi biasanya karena bayinya setelah disusui yang merah-merah pipinya menyebabkan jadi nggak mau lagi yang kasih nasi ke bayinya karena takutnya alergi. Jadi banyak ketakutan itu. Oh, ternyata sudah dibahas tuntas nih sama Dokter Citra. Ternyata ASI itu nggak ada alerginya. Yang alergi itu yang dimakan oleh orang tuanya begitu. Jadi sekarang kita nggak ada bingung-bingung lagi nih, nggak takut lagi untuk memberikan ASI karena ternyata ASI ada alerginya. Oke, lanjut ini banyak banget pertanyaan dari kolom komentar nih. Yang pertama tadi itu oke. Tadi udah dijawab juga sama di kolom komen dari admin kita yang sudah konsul langsung ke para pakar kita. Tapi kali ini kita dengarkan dulu jawaban yang sangat detail dari Bidan Evi mengenai samakah baiknya ASI dan DBF, ASI, DBF dan pumping.
Baik, Bu Bidan Evi, boleh dijelaskan kembali secara rinci, Bu Bidan Evi? Oke, baik. Tadi udah dibantu jawab ya. Ini jadi terima kasih yang udah bantu jawab di kolom. Jadi para admin-admin kita ini juga kebetulan dokter, jadi kita bisa sharing bareng-bareng. Kayak tadi apakah ASI gimana ya? Apa ya pertanyaannya? Apakah sama baiknya ASI, DWF dan pumping? Sebenarnya kalau kita lihat dari nutrisi ASI-nya itu sama baiknya. Jadi kan yang dikeluarkan kan sama-sama ASI. Tapi eh, balik lagi, kalau misalkan kita proses alamiahnya menyusui itu kan secara DBF atau menyusu langsung ya. Ketika terjadi proses menyusu langsung, itu terjadi skin to skin. Kalau kita skin to skin sama anak, itu rasa bondingnya lebih dekat. Dan kalau pumping, terus metode pemberian yang menggunakan DOT, itu tidak terjadi skin to skin. Terus, yang harus digarisbawahi adalah ketika kita ingin memberikan ASI dalam jangka waktu yang panjang atau dalam arti 2 tahun lebih atau 6 sampai 2 tahun lebih, itu tidak akan terjadi, tidak bisa terjadi pada ibu yang menyusui dengan epping atau exclusive pumping. Karena apa? Karena pada saat proses DBF terjadi hisapan dengan enzim dari mulut bayi, terus memproduksi dengan tadi hipotalamus, akhirnya produksi terus menerus itu bisa sampai 2 tahun atau lebih. Tapi kalau pumping itu kan alat ya. Dan ketika kita pumpingnya tidak sesuai dengan metodenya, terus juga di alat itu tidak ada enzim alami yang terjadi proses hisapan, itu biasanya tidak bertahan lama. Jadi kalau untuk ditanya sama baiknya, ASINya sama-sama baik, tapi kalau untuk metodenya lebih dianjurkan untuk GBF karena bisa dalam jangka waktu yang panjang. Atau mungkin kalau misalkan sambil kerja mau dua-duanya, pas kerja sambil pumping, pas udah pulang kerja anaknya bisa DBF, itu lebih enak lagi. Jadi produksinya dari BBF-nya, proses perahnya menggunakan pumping gitu. Kalau anaknya bisa menggunakan dua metode. Gitu Kak Dinda. Oke, gitu ya, orang yes. Selanjutnya nih, mau mungkin akan bertanya ke Bidan Evi lagi dulu ya. Ini dari Kak Anissa, lewat kolom chat, izin bertanya, tadi sudah dijelaskan yang tentang pentingnya tambah darah untuk mencegah stunting. Perlukah minum zat besi pada bayi tanpa rekomendasi dari dokter? Mungkin Bidan Evi boleh menjelaskan, mungkin nanti setelah ini akan kita dengarkan dari Kak Syafri. Oke, Bidan Evi. Oke, kalau tablet zat besi, zat besinya sendiri ya. Kalau dari beberapa riset dan pengalaman saya dari dokter spesialis anak, jadi gini, kalau misalkan kita notice anak kita dalam 3 bulan, misalkan tidak naik berat badan dan ternyata tidak naiknya itu selama ini kita membahas anak di bawah 1 tahun ya, anggaplah dia usia 6 bulan. Kalau misalkan anak 0 sampai 6 bulan tidak terjadi kenaikan berat badan selama 3 bulan, misalkan naik berat badan tapi hanya di 300, 300, 300. Sedangkan menurut WHO harus di 600 sampai 800. Sekarang dokter spesialis anak itu sudah menyarankan untuk cek apakah terjadi defisit atau apa namanya anemia, HB-nya rendah ya. Kalau memang iya, atas dasar pemeriksaan lab, anak usia 0 sampai 6 bulan itu bisa diberikan apa namanya zat besi jenisnya drop. Nah, ketika anak sudah masuk ke MPASI, sekarang ada beberapa yang melanjutkan ya, katanya anak udah mulai 6 bulan itu udah nggak apa-apa minum zat besi dan vitamin D, tapi lebih baik dilihat dari tadi kenaikan kurvanya. Kalau misalkan udah mulai MPASI, berat badannya turun, atau ternyata kenaikan berat badannya juga seret banget. Nah, selama itu lakukan cek lab, terus minum apa namanya, sekarang dianjurkan Maltover ya, kata dokternya sih Maltover udah sampai IDA itu udah sampai bilang, nih pakai zat besi ini, karena sekarang zat besi itu banyak ya merek dan warnanya. Saya nggak promosi sih sebenarnya, cuman saya karena udah diumumkan aja sama IDAI kalau harus pakai apa namanya Maltover sekian 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 sesuai dengan berat badan. Baiknya sih konsultasi dulu Bu
ke tenaga kesehatan karena Maltover yang ngasih nggak harus dokter sih. Kalau memang nakes udah ngelihat kenaikan berat badannya seret, terus ada masalah sama makan, apalagi protein hewaninya dalam kebutuhan hariannya tidak tercukupi, itu boleh pakai apa namanya zat besi untuk di atas usia 6 bulan. Kalau tidak ada kenaikan berat badan selama 3 bulan berturut-turut atau stuck atau seret gitu. Mungkin ada kakak-kakak pakar yang lain yang mau menambahkan. Ya, terima kasih banyak Bidan Evi bahwa ternyata memang boleh saja diberikan asal dengan anjuran dokter dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya tadi kalau ada penunjang laboratorium mungkin lebih baik, atau mungkin kalau udah konsultasi ke para pakarnya baik itu bidan ataupun dokter boleh-boleh saja Iya. sesuai dengan Yang penting ada hasil pemeriksaan berat badan ya Kak. Maksudnya kita tahu nih mantau berbulan-bulan gitu. Nggak tiba-tiba datang minta zat besi itu nggak bisa. Oke, terima kasih banyak Bidan Evi. Mungkin satu lagi Bidan Evi, mohon pencerahannya juga mengenai apakah usia 6 bulan boleh mengkonsumsi vitamin D. Pertanyaan dari Pak. Gimana Kak? Izin? Oke. Pertanyaannya dari Kak Anggi Mala. Dia bertanya mengenai apakah usia 6 bulan boleh mengkonsumsi vitamin D. Oke, sekarang Pak Idai saya patokannya Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, karena saya baca risetnya dari sana, dan mereka pun dokter-dokter ini sudah mengumumkan anak usia 6 bulan sudah bisa minum vitamin D, kebutuhan hariannya 400 intraunit. Jadi kalau dulu nih sebelum ada jadi kan vitamin D itu bekerja dari matahari juga ya, dan ternyata matahari kita nih di zaman sekarang mungkin karena udah banyak polusi dan lain sebagainya, ternyata kita tuh nggak bisa anak-anak kita yang di bawah 1 tahun tuh nggak bisa ngedapetin vitamin D itu langsung dari sumber matahari. Jadi yang dulunya 400 intraunit ini bisa dikasih di atas usia 1 tahun, kalau sekarang IDAI bilang di bawah 1 tahun, di atas 6 bulan, anak-anak harus sudah dapat 400 intraunit. Nah, apakah 0 sampai 6 bulan boleh atas indikasi pemeriksaan lab, kalau terjadi defisit juga boleh diberikan 400 intraunit. Jadi kalau 0 sampai 6 bulan ini harus pemeriksaan lab, tapi kalau sekarang di usia 6 bulan sampai 1 tahun dan 1 tahun ke atas, bahkan kita orang dewasa pun banyak yang terkena defisit vitamin D ternyata. Banyak yang anemia juga ya, jadi boleh 400 intraunit, pakainya biasanya yang dianjurkan Prof D ya, karena dia tidak ada zat pewarnanya, jadi 1 tetes per hari. Diberikan pagi sama siang pas ada jam matahari. Yang dianjurkan itu, jadi kenapa jadi wajib? Karena IDAI-nya sendiri yang ngomong, nih anak boleh ya pakai vitamin D dengan merek ini, kebutuhan hariannya sekian. Gitu. Kalau vitamin D nggak harus mengukur berat badan biasanya. Makasih banyak untuk insight-nya buat para orang tua cerdas. Terima kasih untuk sharing ilmunya yang banyak. Baik, ada pertanyaan lagi dari Instagram. Ini mungkin ditujukan kepada Dr. Citra. Satu pertanyaan yang sedang lagi viral ini ya, dan sedang lagi viral lagi ya, yang sedang viral di media sosial ya, yang lagi viral di TikTok mengenai bayi yang mandi ASI. Itu bagus katanya buat kulitnya. Apakah itu hoax atau fakta? Boleh diberikan pencerahan buat para orang tua cerdas? Kepada Dokter Citra boleh? Maaf, nggak nyimak banget. Suara kecil. Oke, maaf. Gimana? Ini mendengar Ya. Oke. Dokter Citra, mengenai pertanyaan di Instagram tadi ada yang nanya bahwa ada yang lagi viral di salah satu media sosial, yaitu tentang bayi yang dimandikan ASI agar kulitnya sehat. Apakah itu hoax atau fakta? Boleh diberikan penjelasannya, Dokter Citra? Ya, kasih Linda. Bayi dikasih ke air mandinya, terus diguyur gitu. Iya, betul. Sepertinya memang tidak ada gunanya hal tersebut gitu, karena kandungan yang terbaik dari ASI dimasukkan ke dalam sebagai minum, bukan untuk mandi gitu. Itu hoax ya, dokter? Iya, nggak tepat ya sepertinya ya. Ya, biar bayinya glowing, gak ya, Bu?
Oke, ternyata itu hoax ya, para orang tua cerdas. Ternyata tadi dijelaskan bahwa yang baik itu ternyata diminum kalau ASI, bukan untuk dibandingkan. Baik, terima kasih Dokter Citra. Untuk yang terakhir, mungkin sebelum akan ada sesi pemaparan dari salah satu dokter kita, salah satu dokter yang sudah berkecimpung lama di dunia sosialisasi mengenai stunting, nanti akan dijelaskan sama Dokter Alifa. Baik, untuk itu ada pertanyaan terakhir mengenai atau konklusi dari semua pertanyaan atau semua materi kita yang membahas tentang stunting. Boleh kepada Kak Syafira, boleh memberikan tips untuk mencegah stunting. Boleh Kak Syafira? Oke, baik. Terima kasih Kak Dinda. Luar biasa nih, makin sore di sini udah mau maghrib nih. Makin malam makin panas nih ya. Kita malam minggu bareng-bareng ini. Jadi luar biasa sekali, tadi sudah banyak dibahas juga. Jadi sejak dini kita harus cegah. Jadi Bapak Ibu yang punya remaja putri di rumah, yang punya anak gadis di rumah, kalau di sekolahnya dapat tablet tambah darah, jangan dilarang untuk minum ya Bapak Ibu. Saya pernah menemukan soalnya, ada orang tua ngamuk-ngamuk, anaknya dikasih tablet tambah darah, karena tidak tahu. Ini guru yang cerita, jadi orang tua ini bertanya, kamu kenapa minum tablet tambah darah gitu? Karena orang tuanya belum tahu bahwa remaja putri kita harus minum tablet tambah darah sebagai upaya pencegahan stunting sejak dini. Karena yang orang tuanya tahu apa? Yang minum tablet tambah darah adalah ibu hamil saja. Jadi dikiranya anaknya hamil. Kamu hamil ya, dimarahin. Kamu hamil ya minum tablet tambah darah gitu. Kan biasanya dikasih ya tablet tambah darah untuk beberapa kali minum. Jadi bisa satu papan gitu dibawa pulang, dimarahin gitu. Padahal bagus ya, Bapak Ibu ya. Kenapa remaja, kalau jadi pertanyaannya, kenapa remaja putri kita harus minum tablet tambah darah? Karena remaja putri kita yang setiap bulannya mengalami haid atau menstruasi. Itu satu. Kedua, ibu hamil. Nah, ibu hamil, yuk jangan mager untuk ke layanan kesehatan ya. Kunjungan, periksa janinnya, periksa kesehatan status gizi ibunya. Minimal banget harus datang ke posyandu atau kalau lagi padat-padatnya ke layanan kesehatan lainnya. Bapak-bapaknya juga jangan mager buat nganterin ya. Biasanya tuh kalau yang hamil-hamil muda atau hamil tua itu butuh support system banget. Makanya untuk pencegahan stunting bukan hanya peran ibu saja, namanya orang tua, tidak hanya ibu atau tidak hanya ayah, tapi sepasang. Dan juga pengasuh-pengasuh. Bagi pengasuh biasanya kan ada yang orang tuanya aktif bekerja sehingga anaknya dititip di mbahnya, di bibinya, di budenya. Jadi bagi pengasuh juga harus rutin membawa ke posyandu setiap bulan. Nah, untuk ibu hamil juga dan yang punya balita biasanya kan kalau posyandu itu punya buku KIA ya, buku warna pink. Nah, itu sebenarnya kunci banget. Sebenarnya itu adalah sebuah buku yang penuh dengan informasi. Contoh, yang ibu hamil harus minum tablet tambah darah. Nah, di buku KIA itu kan ada checklist-checklistannya. Dan di situ penuh dengan media promosi kesehatan ataupun informasi-informasi yang tepat dan benar. Apa mitos dan fakta untuk ibu hamil misalnya. Iya tidak? Pernah nggak Bapak Ibu yang ibunya pernah hamil atau punya balita buku KIA-nya dibaca-baca? Jangan dibawa aja ke posyandu, pulang ditaruh dalam tas aja, ntar posyandu bulan depan baru dibawa lagi. Jadi cuman jadi tulisannya kader sama petugas puskesmas aja di posyandu. Jangan ya, kalau bisa ada waktu dibuka-buka. Informasinya itu akurat sekali di buku KIA karena berdasarkan Kementerian Kesehatan, berdasarkan WHO, berdasarkan UNICEF. Jadi itu sangat membantu Bapak Ibu mendapatkan informasi terkait itu. Kemudian ibu hamil. Ibu hamil pemenuhan gizinya harus gizi seimbang dan pemorsiannya sesuai kebutuhan. Karena hamil trimester 1, 2, dan 3, porsi makan ataupun nutrisi yang dibutuhkan itu berbeda. Ini kalau kita bahas makin panjang nggak selesai-selesai nih, ntar gagal malam minggu bidan Evi-nya. Jadi kurang lebih seperti itu ya.
Kemudian tadi terkait ASI eksklusif sudah dibahas panjang lebar oleh Bidan Evi, kemudian makanan pendamping ASI. Jadi banyak informasi yang bisa didapatkan. Kurang lebih seperti itu ya dari saya. Yuk kita jadi orang tua ataupun keluarga yang bijak untuk sama-sama cegah stunting sejak dini. Oh iya, satu lagi nih. Kita negara Indonesia itu fatherless, urutan ketiga. Anak dengan tumbuh kembang tanpa peran ayah. Ingat ya, orang tua, ayah dan ibu bukan hanya salah satu. Jadi mari kita menjadi orang tua yang bijak, orang tua yang cerdas dalam memantau ataupun mengemban amanah menjadi orang tua. Terima kasih. Kira insight-nya hari ini banyak sekali daging-daging ya, banyak sekali materi-materi atau ilmu baru yang kita dapatkan dari para pemateri kita, dari ketiga pemateri kita. Pertama tadi ada Bidan Evi, kemudian ada Dokter Citra, dan juga ada Kak Syafira. Baik, sebelum kita akhiri, ada salah satu dokter, ya, ada Dokter Alifa yang akan sharing sama kita bareng-bareng di sini mengenai perjalanan Kak Alifa mengidentifikasi atau untuk mempromosikan tentang pencegahan stunting. Untuk itu, Dokter Alifa, tempat dan waktu dipersilakan. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Mungkin udah emang kesorean banget ya kak ya. Jadi nggak jadi malam minggu nanti nih. Oke, jadi tadi kepada Dokter Citra, Kak Fira, dan juga Dokter Evi tadi udah memberikan penyuluhan mengenai pemaparan materi ya mengenai ASI, MPASI, dan juga teman-temannya. Nah, di sini mungkin saya lebih ke penyuluhannya langsung, bagaimana ke keluarganya langsung. Jadi untuk di daerah sendiri, kebetulan saya lagi di puskesmas. Untuk di daerah sendiri kita biasanya menemukan keluarga-keluarga stunting itu dari posyandu terlebih dahulu. Nanti kader-kader di posyandu ini biasanya mereka akan membuat list-list nama keluarga yang dimana kemungkinan anaknya ditemukan stunting. Nah, nanti akan dikumpulkan data-datanya ke puskesmas. Nah, nanti dari puskesmas baru kita akan memberikan penyuluhan-penyuluhan ke keluarganya langsung. Boleh, ini ada slide-nya untuk penyuluhan keluarga binaan. Jadi kemarin untuk bulan ini itu dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus, tepatnya jam 4 sore di Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang. Nah, boleh kita nggak bisa banyak-banyak juga keluarganya pada saat ini dikarenakan waktu yang cukup mepet. Jadi pada saat kita datang ke keluarga binaan atau ke keluarga yang memang sudah teridentifikasi kemungkinan stunting atau memiliki anak stunting, itu kita kembali melakukan anamnesis lebih lanjut lagi kepada keluarga tersebut. Baik, selanjutnya. Nah, media analisis yang kita gunakan itu seperti kuesioner prasurvei. Jadi nanti di mana selain anamnesis langsung kepada keluarga, ada beberapa pertanyaan juga yang ditanyakan ke keluarganya. Jadi seperti pertanyaannya ada berapa kali anaknya makan dalam sehari, atau anaknya mendapatkan ASI eksklusif itu sampai beberapa bulan gitu. Boleh dilanjutkan? Nah, ada juga penyuluhan yang dilakukan menggunakan media intervensi. Jadi yang kita gunakan di sini adalah lembar bolak-balik dan juga poster. Tadi di sini untuk yang bulan ini itu kita menggunakan ASI eksklusif, investasi terbaik untuk masa depan anak. Jadi ini kita bawakan ke keluarga binaan. Itu kita melakukan sebuah intervensi menjelaskan tentang bagaimana baiknya ASI eksklusif itu bagi anak-anak balita atau juga ya. Lalu boleh dilanjut. Nah, ini ada poster yang kita bawa juga ke keluarga binaan tentang pola asuh, pola makan, dan juga sanitasi dan akses air bersih untuk pencegahan stunting pada anak. Boleh dilanjut lagi. Nah, ini ada beberapa dokumentasi pada saat melakukan intervensi ke keluarga binaannya sendiri. Nah, pada saat melakukan intervensi mungkin cukup berbeda dengan webinar hari ini. Padahal kita langsung turun ke keluarganya sendiri gitu. Tapi pada saat saya sendiri turun di keluarga binaan tidak seaktif pertanyaan-pertanyaan yang muncul di webinar hari ini. Jadi pada saat
kedatangan kami mungkin ibunya sebenarnya kurang memahami apa yang akan kita lakukan, apa yang ingin kita berikan kepada mereka gitu. Jadi pada saat kita datang, mereka masih minim sekali pemahaman tentang apa itu stunting, apa itu ASI eksklusif. Maksudnya mereka tahu bahwa ASI itu bagus untuk anak, tapi cuma sekedar itu saja. Jadi kalau misalnya ASINya tidak keluar atau ASINya tidak ada, mereka tidak melakukan upaya-upaya untuk supaya ASINya itu ada. Mereka hanya kayak, oh ASINya tidak keluar, berarti ganti saja dengan susu formula. Seperti itu. Lalu selain kurangnya pemahaman, banyak juga keluarga ini yang ke terutama ibunya dan ayahnya itu kurang memahami tentang apakah stunting itu ada di anak mereka, apa tentang ilmu-ilmu stunting, bagaimana anak bisa terkena stunting. Jadi mereka beranggapannya, persepsi mereka itu kebanyakan bahwa anak-anak balita yang kecil, yang pendek, yang kecil, yang kurus itu kebanyakan karena genetik. Bukan karena suatu kondisi gizi. Jadi pada saat kita jelaskan, baru mereka mulai memahami bahwa anak-anak mereka itu sebenarnya tidak terpengaruhi karena genetik, tapi karena ada masalah gizi yang memang harus ditangani secara cepat. Jadi di keluarga ini juga untuk ke posyandunya, untuk setiap bulannya itu memang dari backgroundnya emang jarang ke posyandu karena berpikir bahwa di posyandu itu cuma diberikan vaksinasi, cuma ditimbang dan diukur tinggi badannya cuma sekedar itu aja. Jadi mereka pada saat kebanyakan juga dari mereka merasa kalau misalnya setelah vaksin anaknya menjadi sakit, demam, akhirnya besok-besoknya mereka tidak ingin vaksin lagi. Mereka tidak ingin membawa anaknya untuk vaksin lagi. Tidak ingin, biasanya kalau misalnya di posyandu kita tetap akan melihat Z-score-nya dari berat badan, pengukuran tinggi badan biasanya akan selalu rutin ditulis oleh kadarnya di buku PINK atau di buku KIA-nya. Tapi karena kebanyakan tidak kembali lagi ke posyandu atau setiap bulannya tidak datang ke posyandu, jadi buku KIA-nya itu kebanyakan tidak diupdate terus. Jadi tidak tahu perkembangan anaknya itu eh, harusnya sampai mana, tidak tahu tentang penjelasan-penjelasan lebih lanjut tentang gizi-gizi anak yang harus didapatkan. Boleh dilanjut slide-nya? Ya, mungkin ini kebanyakan memang dokumentasi dari intervensi yang dilakukan ke keluarga binaan sendiri. Oke, boleh dilanjut, Kak? Ya, di sini juga tentang MPASI. Jadi pada saat saya turun sendiri ke keluarga binaan, itu untuk makanan pendamping ASI yang sudah dijelaskan tadi tentang gizi-gizi yang harus dicukupi, itu tidak terlalu diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi mereka hanya memberikan kalau misalnya anak mau makan, ya udah diberikan makanan apa yang bisa diberikan. Bahkan untuk jajan-jajanan, kalau misalnya anaknya memang mau, ya udah tidak akan ada larangan untuk tidak memakan. Akan diberikan saja seperti itu. Boleh dilanjut. Nah, ini beberapa dokumentasi yang dilakukan untuk pengukuran tinggi badan dan juga berat badan di balita-balita. Boleh lanjut? Boleh selanjutnya, Kak? Ya, ini juga sama. Oke, ayo bersama cegah stunting. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dokter Alifa untuk sharing mengenai pencegahan stunting yang sudah dilakukan sama Dokter Alifa. Baik, Bapak Ibu orang tua cerdas, bahwa kita di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita di siang hari yang berbahagia ini. Bersama para narasumber kita yang begitu luar biasa, yang memberikan banyak insight, dan juga banyak sekali ilmu yang bermanfaat untuk kita bisa aplikasikan di rumah. Oke, sebelum kita menutup acara kita pada siang hari ini, boleh kita dokumentasi? Karena apa namanya perjumpaan kita kali ini sungguh amat anugerah ya, karena di siang hari yang terik ini kita masih bisa semangat dan masih bisa bersama-sama sharing mengenai pencegahan stunting dengan ASI tadi yang sudah dijelaskan oleh para narasumber. Boleh buat Bapak Ibu para orang tua cerdas kita on cam sebentar.
untuk dokumentasi akan di screenshot ya sama admin kita yang ada Dr. Ernita. Sin Dr. Ernita untuk segera di screenshot. Baik, Bapak Ibu semua, boleh open kamera dulu kita screenshot. Slide pertama, 1, 2. Selanjutnya, slide kedua, 1, 2. Slide ketiga, 1, 2. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sharing session orang tua cerdas, tumbuh sehat, bebas stunting. Saya Dinda Rizky pamit undur diri. Sampai berjumpa di session sharing selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum Sendiri kan saya bisa balap saplan kalau dengan Terima kasih Kak Dinda, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. para narasumber kita. Terima kasih para orang tua cerdas.